Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang garis dan sudut dengan submateri hubungan antar sudut. Tujuan pembelajaran yang pertama mengamati hubungan antar sudut, yang kedua menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Dan yang ketiga, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Kita akan melihat hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut saling berpelurus, sudut saling berpenyiku, sudut saling bertolak belakang, dan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Kita melihat sudut yang berpelurus. Perhatikan gambar di samping bahwa sudut T ditambah sudut U sama dengan 180 derajat, karena garis AC membentuk 180 derajat, sehingga T di sini sama dengan 180 derajat dikurangi U, atau U sama dengan 180 derajat dikurangi T. Hubungan sudut AOB dan sudut BOC disebut dengan sudut berpelurus. Dengan kata lain, bahwa dua sudut yang jumlah ukurannya 180 derajat disebut sudut yang saling berpelurus. Sudut yang satu disebut pelurus sudut yang lain. Berarti di sini tadi T adalah pelurus dari U dan U juga pelurus dari T. Jadi sudut berpelurus adalah suatu sudut yang jumlahnya adalah 180 derajat. Kita amati sudut berpenyiku. Perhatikan gambar, ada sudut R dan sudut S. Bahwa sudut M sudut AOB itu R, dan besar sudut BOC yaitu S. Maka besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC sama dengan 90 derajat, karena di sini membentuk sudut 90 derajat. Sudut AOB sama dengan 90 derajat dikurangi sudut BOC. Begitu juga besar sudut BOC sama dengan 90 derajat dikurangi besar sudut AOB. Antara sudut BOC dan sudut AOB itu sudut yang saling berpenyiku. Dengan demikian, bahwa dua sudut yang jumlah ukurannya 90 derajat disebut sudut yang saling berpenyiku. Sudut yang satu disebut penyiku sudut yang lain. Jadi, sudut berpenyiku adalah suatu sudut yang jumlahnya adalah 90 derajat. Sekarang kita akan melihat sudut yang saling bertolak belakang. Perhatikan gambar di sini.
bahwa ini sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD dan sudut COD bertolak belakang dengan sudut BOA. Perhatikan pasangan AOB dengan sudut COD. Lalu sudut BOC dengan sudut AOD. Sudut BOC dengan sudut AOB itu berpelurus karena AC membentuk garis lurus. Sehingga besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC sama dengan 180 derajat. Begitu juga nanti besar sudut AOB ditambah besar sudut AOD sama dengan 180 derajat. Ini bisa dicari bahwa sudut BOC adalah 180 derajat dikurangi besar sudut AOB, dan sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB. Dari 1 dan 2 ini maka berlaku bahwa sudut BOC sama dengan sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB. Sehingga dapat dikatakan bahwa sudut-sudut yang saling bertolak belakang, ini dengan ini dengan ini, besarnya sama. Kita lihat sudut-sudut pada dua garis yang sejajar, bahwa K dengan L itu dua garis yang sejajar, dan M merupakan garis transversal yang memotong K dan memotong L. Ada sudut-sudut luar, yaitu 1, 2, 7, dan 8. Dan ada sudut-sudut dalam, berarti antara garis K dan garis L, yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sedangkan sudut dalam perseberangan, berarti sudut 4 dan sudut 6, sudut 3, dan sudut 5. Sudut luar berseberangan, berarti sudut 1 dengan sudut 7, sudut 2 dengan sudut 8. Sedangkan sudut dalam sepihak berarti sudut 3 dan sudut 6, dan sudut 4 dan sudut 5. Sedangkan sudut-sudut yang sehadap adalah sudut 1 dengan 5, sudut 2 dengan 6, sudut 3 dengan 7, dan sudut 4 dengan 8. Bisa juga ditambah sudut luar sepihak, berarti sudut 1 dengan sudut 8 dan sudut 2 dengan sudut 7. Perhatikan contoh yang pertama. Pelurus suatu sudut 125 derajat. Tentukan penyiku dari sudut tersebut. Kita lihat bahwa besar sudutnya dinamakan sudut A. Maka besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 125 derajat sama dengan 55 derajat. Sehingga
penyiku sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi 55 derajat sama dengan 35 derajat. Kita lihat contoh yang kedua. Dari gambar ini membentuk sudut siku-siku, maka 3A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan 90. Perhatikan contoh yang pertama. Pelurus suatu sudut 125 derajat. Tentukan penyiku dari sudut tersebut. Misalkan besar sudutnya adalah M sudut A, maka M sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 125 derajat sama dengan 55 derajat. Sehingga kita bisa mencari penyiku sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi 55 derajat sama dengan 35 derajat. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. Bahwa pada gambar di sini membentuk sudut siku-siku, lalu di sini membentuk garis lurus. Kita lihat yang pertama. Karena di sini membentuk siku-siku, maka 3A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 90 derajat. 5A derajat sama dengan 90 derajat. Maka A derajat sama dengan 90 derajat dibagi 5 sama dengan 18 derajat. Sedangkan pada gambar yang kedua, karena membentuk garis lurus, maka 46 ditambah A ditambah 29 derajat ditambah 5A ditambah 15 derajat sama dengan 180 derajat. Bila kita sederhanakan, maka menjadi 6A ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 6A sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. 6A derajat sama dengan 90 derajat. Maka A derajat sama dengan 90 derajat dibagi 6 sama dengan 15 derajat. Pada contoh yang ketiga, jika sudut A sama dengan 2/7 sudut B, tentukan besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus. Yang kedua, tentukan selisih besar sudut A dan sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Diketahui bahwa besar sudut A sama dengan 2/7 besar sudut B dan kedua sudut saling berpelurus. Padahal besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Dari yang diketahui itu, maka 2/7 besar sudut B ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Kita samakan penyebutnya di sini, sehingga 2/7 besar sudut B ditambah 7/7 besar sudut B sama dengan 180 derajat. 9/7 besar sudut B sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut B sama dengan 7/9 kali 180 derajat. Maka besar sudut B sama dengan 140. Sehingga besar sudut A sama dengan 2/7 kali 140 sama dengan 20 derajat.
Sekarang kita perhatikan yang diketahui sama bahwa besar sudut A sama dengan 2/7 besar sudut B, tapi kedua sudut saling berpenyiku. Karena saling berpenyiku, maka besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 90 derajat. Dari yang diketahui, maka 2/7 besar sudut B ditambah besar sudut B sama dengan 90 derajat. Kita samakan penyebutnya di sini. Maka 2/7 besar sudut B ditambah 7/7 besar sudut B sama dengan 90 derajat. 2 tambah 7 9, maka 9/7 sama dengan besar sudut B sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut B sama dengan 7/9 kali 90 derajat. Besar sudut B sama dengan 70 derajat. Besar sudut A sama dengan 2/7 kali 70 derajat sama dengan 20 derajat. Jika ditanya selisihnya, berarti 70 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan 50 derajat. Pada contoh yang keempat, diketahui gambar seperti ini, maka kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z. Perhatikan di sini dan di sini saling bertolak belakang, ini dengan di sini saling bertolak belakang, ini dengan di sini juga saling bertolak belakang. (68) sama dengan 5 set ditambah 3 karena bertolak belakang. Maka 68 sama dengan 5 set ditambah 3, set sama dengan 13. Lanjut, bahwa 120 dan 2X itu bertolak belakang, maka 2X sama dengan 120, X sama dengan 60. 3Y sama dengan 52 karena bertolak belakang, maka Y sama dengan 14. Sehingga nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan 60 ditambah 14 ditambah 13 sama dengan 87. Pada contoh yang kelima, ada gambar seperti ini. Kita lihat bahwa besar sudut ABC adalah saling berlurus dengan 120, maka sini 180 kurangi 120 sama dengan 60 derajat. Sudut ACB di sini, perhatikan bahwa sudut-sudut dalam suatu segitiga itu 180, maka ini bisa dicari 180 derajat kurangi 60 kurangi 55 sama dengan 65. Besar sudut ACG adalah pelurus dari besar sudut ACB, maka 180 derajat dikurangi 65 sama dengan 115. Kalau mencari besar sudut FCB, ini berarti bertolak belakang dengan sudut ACG sama dengan 115. Pada contoh ke-6, perhatikan gambar di sini. Perhatikan gambar bahwa 105 derajat besar sudut di sini dengan besar sudut di sini adalah luar sepihak. Sedangkan sudut ini dengan sudut di sini adalah luar berseberangan. Artinya apa? Bahwa 3A derajat ditambah 105 sama dengan 180 derajat. 3A derajat berarti sama dengan 180 kurangi 105
Berarti 3A derajat sama dengan 75 derajat. A-nya berarti 75 dibagi 3 sama dengan 25 derajat. Perhatikan bahwa 3A sama dengan 3B karena luar berseberangan, sehingga didapat besar sudut B derajat sama dengan A derajat sama dengan 25 derajat. Pada contoh yang ketujuh, perhatikan lagi gambar di sini. K dan L merupakan garis yang sejajar, lalu M merupakan garis transversal, N juga merupakan garis transversal. Maka A ditambah 140 sama dengan 180 karena dalam sepihak, sehingga nilai A bisa dicari. 180 kurangi 140 sama dengan 40 derajat. Lalu kita lihat bahwa ini saling berpelurus, maka B derajat ditambah 60 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Maka B derajat ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. Maka B derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 100. Maka B derajat sama dengan 80 derajat. Kita lihat bahwa B dengan C, sudut kecil, ini sudut besar. Ini dengan ini sehadap, ini dengan ini berpelurus. Dengan kata lain bahwa besar sudut ini ditambah besar sudut ini sama dengan 180 derajat. Maka C derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Maka C derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Maka C derajat sama dengan 100 derajat. Atau dapat juga bahwa C derajat dengan 60 ditambah A itu adalah sehadap. Pada contoh yang ke-8, pada contoh 8 perhatikan gambar di samping ini, bahwa sudut A dengan 50 itu sehadap, maka besar sudut A sama dengan 50 derajat. Lalu perhatikan bahwa A derajat tambah 60 derajat tambah B derajat sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus, membentuk sudut lurus, sehingga B nya bisa dicari. 50 tambah 60 adalah 110 sama dengan 180 derajat, berarti B sama dengan 180 derajat dikurangi 110. B nya sama dengan 70 derajat. Lalu perhatikan bahwa sudut C dengan 60 derajat itu dalam berseberangan, maka besar sudut C adalah 60 derajat. Pada contoh yang ke-9, perhatikan gambar. Di sini 30 derajat, ini besar sudut A, sini 50 derajat. Kita akan mencari besar sudut A. Kita buat garis bantu yang sejajar dengan garis ini dan garis ini. Maka ini dengan ini dalam berseberangan, ini dengan ini dalam berseberangan. Berarti sini besarnya 30 derajat, ini besarnya 50 derajat. Sehingga A derajat berarti 30 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 80 derajat.
Pada contoh yang ke-10, perhatikan lagi gambar di sini. Bahwa X berseberangan dengan 26, maka besar sudut X sama dengan 26 derajat. Bahwa X ditambah Y, ini sudutnya besar dan ini sudut kecil, maka kalau dijumlahkan ketemunya 180 derajat. Berarti X derajat tambah Y derajat ditambah 63 sama dengan 180 derajat. X sendiri adalah 26, berarti 26 tambah Y tambah 63 sama dengan 180 derajat. Maka Y sama dengan 180 derajat dikurangi 89, maka Y sama dengan 91 derajat. Setelah kita mengamati berbagai contoh tadi, maka kita akan menggiatkan diri biar lebih memahami dengan mengerjakan tugas sebagai sarana kita berlatih. Ada tugas 1, ada tugas 2, ada tugas 3, ada tugas 4. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Salam matematika.